Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Dayanti, jurusan S1 Akuntansi kelas B, NPM 102200091. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi Marifatul Insan. Marifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu marif dan insan. Marif berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah dan ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, dan menghendaki unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Penjelasan tentang unsur manusia. Yang pertama, hati. Pada dasarnya, secara syariah kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Akal, menurut Imam Al-Ghazali, akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam akal. Menurut Imam Al-Ghazali, merupakan sebagian dari hati. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala dan tidak dikerjakan mereka akan mendapat siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, kaum munafik, yaitu yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik, yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin, yang melaksanakannya lahir maupun batin. Balasan. Jadi berkenan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimbal.
bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.